bertahan melihat Tuhan dalam setiap keadaan. Semoga kekaguman kita akan Tuhan tiap hari terus bertambah, sehingga kita lulus dalam menghadapi setiap ujian, sehingga naik kelas dan mendapat sertifikat kekal. Semoga kita mampu belajar, mengikuti ujian, dan mendapat pengalaman iman, bahwa bersama Tuhan kita mempunyai keberanian untuk mengalahkan setiap keadaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu Dan bersama. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Allah. Kita mengakui kerap kali kita kurang beriman kepada Allah. Kerap kali kita masih penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dalam pergumulan hidup di dunia ini. Kerap kali kita kalah oleh keadaan dan kurang percaya penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Intensi misa kita pada petang ini, yang pertama untuk kelancaran dalam menyelesaikan tugas skripsi dan sidang wawancara seorang anak. Semoga sukses tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, syukur atas keberhasilan seorang menantu. Yang ketiga, mohon bimbingan dan kelancaran untuk menyelesaikan proses perjanjian. Yang keempat, untuk kesejahteraan arwah Bapak Vicentius Yosef Arif Sujono yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, dan Yosepin Irin Kostina Indriani yang dipanggil Tuhan 18 tahun yang lalu. Semoga beristirahat dengan damai dan mendapat kebahagiaan kekal di surga. Yang kelima, ucapan syukur atas ulang tahun 18 Juni kemarin, Vicentius Prima dan Ibu Livang. Dan yang terakhir, mengenang 10 tahun meninggalnya Bapak Martinus Budi Mulyadi. Semoga mendapatkan kedamaian dan berbahagia bersama Bapa di surga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah keselamatan siapa saja yang berseru kepadamu. Katakanlah sabdamu agar menjadi pegangan kami dalam bahaya, dan bebaskanlah kami dari keraguan-raguan. Ulurkanlah tanganmu untuk menolong kami, dan teguhkanlah iman kami akan kehadiranmu di tengah kami dalam Yesus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ayub. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudera? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, dan kekelaman menjadi kain bedungnya? Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya.
Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan karya-karyanya yang ajaib di tempat yang dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombang laut. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Bersyukurlah kepada Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami, sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah Engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu,
dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih, selamat sore berkah dalam. Sewaktu badai mulai datang, dikatakan bahwa perahu-perahu sudah mulai penuh dengan air. Saya rasa apa yang dirasakan oleh murid-murid waktu itu, kepanikan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, sekaligus sebel-sebelnya mereka ke Yesus yang mereka anggap diam saja, gak peduli kalau perahu sebentar lagi bisa jadi hancur. Kemungkinan 99,99% akan menjadi sikap dan perasaan kita juga. Jadi kalau mau jujur mengatakan bahwa kita beriman dan tidak takut, itu terasa lebih mudah mengucapkannya daripada mengimani dan melakukannya. Saudari dan saudara sekalian, biasanya kalau zaman kita sekolah atau kuliah, atau saat ini yang masih menempuh pendidikan anak-anak, kebiasaan ujian setelah selesai proses pengajaran itu adalah hal yang lumrah. Saya punya dosen yang malah sebelum mengajar selalu ujian terlebih dulu untuk review pelajaran atau perkuliahan seminggu yang lalu. Dan kalau hari ini Tuhan Yesus memberi ujian iman setelah pengajarannya, itu adalah hal yang lumrah untuk melihat sejauh mana mereka mendengar, sejauh mana mereka mengamini dan mengimani apa yang ia katakan. Dan nilai yang diperoleh para murid bukan D, tetapi E, jelek sekali. Karena mereka harus mengulang. Mengapa? Karena mereka begitu takut dikatakan. Pernyataan Yesus itulah nilai iman untuk mereka. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudari dan saudara sekalian, kalau ini dunia pemuritan, ini indah sekali cerita ini. Yesus memulai hari dengan mengajar di tepi danau dan mengakhirinya pada saat matahari menjelang malam, mengakhirinya dengan sebuah ujian yang berlangsung di tengah danau. Pelajarannya di pinggir danau, ujiannya di tengah danau. Indah sekali kalau kita merefleksikannya. Perahu yang semula merupakan sarana pengajaran atau bangku kuliah atau bangku pengajaran telah dibuat menjadi sarana transportasi hidup beriman. Dan ujian itu untuk menyeberangi danau kehidupan. Pribadi yang pernah berseru kepada orang banyak di pinggir danau, dengarkanlah. Di awal hari itu, kini mengucapkan perintah singkat yang penuh kuasa kepada angin. Diam, tenanglah. Angin pun taat dan para murid yang ketakutan itu terheran-heran. Keheranan mereka membuktikan nilai ujian mereka jelek sekali. Terungkap dalam pertanyaan, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudari dan saudara sekalian, sungguh aneh para murid itu tidak tahu Yesus itu siapa. Mereka itu melihat dengan mata kepala. Padahal kita hanya baca kitab sucinya, mereka melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinga langsung. Mereka tiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Yang Tuhan katakan mereka dengar. Yang Tuhan lakukan mereka lihat. Jadi mereka sebenarnya punya pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam ketakutan mereka, itu bukan karena mereka nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Pengetahuan mereka ada, tetapi belum mampu menjadi iman percaya.
Maka Yesus mengatakan kepada Thomas pada saat kebangkitan atau penampakan kebangkitannya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena pengalaman kebersamaan dengan Tuhan belum tentu menuntun mereka lebih beriman. Jadi kalau kita menyediakan telinga untuk mendengar, menyediakan mata untuk membaca, menyediakan hati untuk mau belajar setiap hari, maka di situ potensi untuk mengenal Tuhan dan beriman akan terus bertambah. Para murid tidak lolos ujian pertama karena mereka tidak menyimak pengajaran Tuhan yang pertama. Kedua, mereka itu bersama dengan Tuhan dalam keseharian, tetapi tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, mereka itu nelayan-nelayan yang handal, tetapi begitu takut sama gelombang, sama air yang masuk ke dalam perahu. Padahal menghadapi angin ribut, pasti mereka hadapi bahkan berkali-kali. Tetapi malah mereka berkata kepada Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudari dan saudara sekalian, ketakutan itu seperti kekhawatiran, adalah bentuk kelemahan karena bukti tiadanya iman. Ada yang takut gak dapat jodoh, lalu salah-salah pilih. Akhirnya pokoknya dapat jodoh. Ada yang takut nilainya jelek, lalu mencontek. Ada yang takut miskin, lalu korupsi. Semoga kita selalu diberi pengenalan yang benar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah di atas alam, bahkan Allah yang menyelamatkan. Sehingga setelah mempunyai pengenalan yang benar, kita mempunyai kerelaan untuk menaati walau hidup kita banyak pergumulan. Semoga kita selalu rindu Tuhan menambahkan iman supaya kita mampu melewati berbagai gelombang yang Tuhan izinkan dan masih mampu bertahan melihat Tuhan dalam setiap keadaan. Semoga kekaguman kita akan Tuhan tiap hari terus bertambah, sehingga kita lulus dalam menghadapi setiap ujian, sehingga naik kelas dan mendapat sertifikat kekal. Semoga kita mampu belajar, mengikuti ujian, dan mendapat pengalaman iman, bahwa bersama Tuhan kita mempunyai keberanian untuk mengalahkan setiap keadaan. Tuhan bersabda, Aku ini gembala baik, aku menyerahkan hidupku bagi domba-dombaku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak membiarkan manusia seorang diri, melainkan memperhatikan dan mendampinginya dalam diri Yesus sabda-Mu yang kuasa. Kami mohon, janganlah kami Kau jauhkan dari daya bantuan yang Kau janjikan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pesan saya cuma satu, kita selalu recheck segala pengumuman atau informasi, entah di buletin paroki ataupun di informasi di tiap grup-grup paroki, lingkungan dan dewan paroki. Semoga kita selalu dikuatkan dan dijauhkan dari bahaya pandemi, tetap melakukan 5M, semoga kita semua diberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu Dan serta-Mu juga. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam kegiatan dan pekerjaan, serta keluarga masing-masing, selalu disertai, dilindungi, dan diberkati oleh berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.